Kalau kita kemarin juara 10 ya Dari berbagai negara berbagai itu. negara untuk Asia, bahkan kita yang terbaik itu, dari Asia yang lain ada Cina, ada Jepang, ada Korea ikut. Korea Vietnam. nggak ikut. Mesti Hai, kembali lagi di Hukum ID Channel. Saat ini ada fenomena yang menarik di dunia advokat. Saat ini lebih banyak advokat daripada tambal ban. Harusnya bagus ya, tapi hal ini mengakibatkan kompetisi untuk mendapatkan klien. Di era milenial ini banyak dan tumbuh banyak kantor-kantor advokat yang notabene dipimpin oleh para advokat-advokat muda. Untuk membahas sepak terjang advokat dalam mengelola kantor advokat, saat ini saya bersama dengan abang saya, Beverly Charles Panjaitan, atau yang biasa kalian kenal Bang Caki, yang notabene adalah Sekretaris DPC AI Jakarta Pusat, dan bersama murid jujitsunya yang sering dibanting, yaitu Bang Nugroho EPS. SHMH yang sekarang sudah bermutasi ke Jakarta dari Bandung ya. Yang abang kita ini sudah mengelola kantor hukum sendiri, dan kita akan bertanya juga ke beliau bagaimana beliau mengisi waktu antara dunia advokat, dunia organisasi, dan dunia hobi, membanting orang, main bola, dan bernyanyi. Langsung ya. Apa kabar Abang Abangku? aduh, puji Tuhan, luar biasa. Rizka baik-baik aja kan? Baik. Saya nyari abang itu udah hampir 6 bulan ya teman-teman, karena kami kerjasama dengan AI Jakarta Pusat, dan yang lain nggak mau kalau sekretarisnya belum. Jadi makanya mau apapun yang terjadi, walaupun tadi dari Bogor Bang ya, Dari Bogor, dari Bogor Sentul langsung ke sini dan podcast bersama kita di sini. Bang Nugi juga dari Bogor. Bang Nugi apa kabar? Baik. New normal nih, udah kembali ke aktivitas ya. Sudah. Abang S3 COVID kan? 3 kali kena maksudnya gitu kan? Bangga. Oh 2 kali. Dua kali. Oh 2 kali. Bang Nugi S3? Hanya sekali aja. Oh S1. Aku S2. Kita S2. S2 COVID. Jadi new normal udah kembali lagi aktivitas Pak. Sudah. Dan banyak di Jakarta Pusat juga. Terus ada klien, ada di luar kota yang lagi abang tanganin? Di luar kota ada lagi di Medan sama Jambi ya sementara. Medan Jambi. Bang, ini kan abang sebagai bukan ini ya, tapi sebagai salah satu role model advokat muda. Kan kalau menurut Bang Isma, kalau belum 55 itu belum senior. Jadi karena abang masih 40, masih awal-awal tuh. Jadi ya apa sih tipsnya abang ini untuk tetap stay di dunia yang sekarang ini? Karena kan kompetitor sangat banyak sekarang dengan jurus masing-masing kan, ada yang koprol, ada yang tiba-tiba ngeglinding gitu atau bang. Ya jurusnya apa ya sebenarnya untuk untuk bagi masuk razia abang ya. Tapi sebenarnya kalau ya untuk ini kebetulan memang ya kemarin baru di tahun ini juga baru berumur 40 ya, sementara merasakan bahwa sepak terjang advokat ini ya banyak macamnya gitu. Memang ada yang namanya positioning, ada yang namanya marketing gitu, tapi at the end sebenarnya ya untuk memperbanyak klien juga memang harus memperbanyak jaringan ya kan, dan khususnya juga memang ketika ada klien ya memang kita harus optimal ya dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang advokat gitu. Jadi ya kepuasan klien adalah kepuasan kita juga, dan mengupgrade diri juga bang ya. Ya tentunya memang harus mengupgrade diri terhadap advokat-advokat muda. Ya kan, banyak spesialisasi sekarang ini kan, ada yang mediator, ada kurator, ada arbiter dan lain sebagainya. Itu ya tinggal kita gimana ya pandai-pandainya mengikuti
berbagai keterampilan lah gitu. Bisa boleh semuanya diikutin gitu, tapi fokus pun juga tidak masalah gitu juga. Jadi kalau kita memang ingin menekuni, misalnya memang tertarik di dunia PKPU dan kepailitan, ya fokus di kurator gitu. Memang misalnya ikut pendidikan. Sekarang lagi ada yang viral nih, hukum medis dan kesehatan Karisma Situmorang. Betul. Kamu mau ikut nggak? Sebenarnya kemarin sempat mau ikut, bahkan memang memang kebetulan Karisma sebagai nantulang juga gitu. Nah memang Kalau nantulang ada diskon biasanya Bang. Ada ya. Ada. Karisma, Bang Caki bilang ada diskon ya. Ya sebenarnya pengen mengikuti, kebetulan memang tertarik juga karena memang kita juga nggak lepas dari dunia medis. Kebetulan orang tua juga latar belakang keluarga banyak dari medis gitu. Jadi memang senang aja mengikuti. Dan pengen sih suatu saat nanti bisa ikuti. Kalau Bang Nugi gimana nih di dunia lawyer yang antah berantah ini kan? Kenapa saya bilang antah berantah, karena bisa dibilang kita itu lagi di kondisi yang hukum yang tidak normal ya, yang biasanya netizen lebih cepat menghakimi daripada petir, kan jempolnya tuh lebih cepat dari petir tuh gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya mirip dengan yang tadi Bang Caki udah sempat jelaskan sebelumnya, dengan kita mengupdate keahlian kita, soft skill kita gitu ya. Terlebih kalau saya sih, saya pribadi kan saya basically-nya dari corporate, jadi di belakang layar, terus sekarang coba terjun di litigasi, di lawyering ini, sehingga saya menambah skill-skill di litigasinya juga, terus lebih bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak lain di luar, terutama juga klien atau bahkan lawan dan sebagainya. Itu sih. Udah kurator? Saya belum. Mudah-mudahan. Ada juga tuh hukum medis dan kesehatan nanti ikut. Kalau ini bere boleh bawa teman, lebih diskon lagi itu ya Karisma. Kan nggak ada nantulang banting bere banting nantulang boleh. Nggak boleh juga. Oh, nggak boleh juga. Bere bolehnya banting tulang. Oh gitu ya. Ya. Jadi untuk mempertahankan eksistensi ini Bang, di tengah begitu banyaknya persaingan, kan organisasi advokat melantik terus, melahirkan advokat. Sekarang itu kita udah di seluruh Indonesia ya, dengan berapa juta advokat. Abang bisa bayangin dengan segini banyak lapangan klien juga, pencari keadilan juga ya, memang beragam kasus ya, tapi bagaimana Abang menyikapi ini? Ya yang pasti jatuhnya hukum alam juga sih gitu. Jadi kalau misalnya memang menindaklanjuti banyaknya maraknya organisasi yang tumbuh, dan juga memang ada juga advokat-advokat yang terlepas memang ada eksesnya adalah bahwa standarisasinya pun juga jadi tidak sama gitu kan. Gitu. Tapi at the end ya kita sih tetap ya percaya, tetap pede untuk bersaing dengan advokat yang lain, ya tinggal gimana kita menjalaninya aja. So far ya puji Tuhan kantor juga sudah menjalani 11 tahun itu kurang lebih. Jadi ya semua mungkin punya kiat masing-masing yang memperbanyak jaringan. Nanti seperti yang rahasia dagang gitu. Seperti mungkin kalau video hukum ID yang sebelumnya kan dari Bang JP menjelaskan kiat-kiatnya, ya hampir sama sih gitu. Banyak ada bahkan advokat yang terjun ya nggak cuman eksistensi diri bukan hanya di pengadilan saja, tapi di luar pengadilan, bahkan ikut organisasi, ikut misalnya turnamen olahraga. Nah itu kan juga membangun relasi ya, networking. Kemarin beberapa saat yang lalu Bang Caki adalah atlet sepak bola advokat juga nih ya, ke Piala Dunia Mundi advokat ya Bang? Iya, di Prancis, Saint-Tropez. Nah itu juara berapa? Kalau kita kemarin juara 10 ya dari berbagai negara. Berbagai negara untuk Asia, bahkan kita yang terbaik. Itu dari Asia yang lain ada Cina, ada Jepang, ada Korea, Vietnam nggak ikut. Mesti Chinese, India ya ada juga.
gitu. Nah, tumben-tumbennya juga kita memang pertama Oh, tumben-tumben. bukan karena pertama kali kita mengikuti atas nama DPPAI Oh. gitu di bawah arahan ya kabinetnya Bang Ojak gitu. Di mana di situ untuk debut pertama ya bisa dibilang hasilnya maksimal ya gitu. Kalau beliau Bang Ojak kan bukan kabit aja, kepala suku dia. Betul. Kebetulan Ketua Bang Ojak rombongan. kepala suku juga kebetulan juga jadi Dewan Kehormatan dia di DPCI Jakpus Oh, gitu. kalau Bang Nugi hobi apa nih? Kalau saya hobinya sepedaan, terus makan. Kuliner. Makan seperti abang saya, yang makan mulu. Status Instagram juga di WA makan aja gitu kan. Jadi Bang, untuk menyeimbangkan kan dunia lawyer sudah punya waktunya sendiri, ya kan, dari Senin sampai Jumat meren gitu kan. Terus itu dunia lawyer, belum lagi nanti organisasi Abang sebagai motornya AI Jakarta Pusat kan, sekretaris itu menata ke dalam, terus organisasi yang lagi kacau balau seperti puting beliung ini ada 3 AI, terus di mana Abang dan Bang Nahot juga harus menjaga eksistensi organisasi, dan juga hobi Abang seperti banting orang, ya kan, nyanyi, terus bola lagi. Nah itu gimana Bang bagi waktunya? Bagi waktunya ya masing-masing ya, memang harus ekstra keras karena gimana kita menjaga stamina juga gitu. Jadi di saat kita persiapan bola tapi kita juga ya mungkin rajin vitamin supaya bisa ikut yang lain. Itu kemarin juga ikut turnamen biliar, bahkan juga sebagai sebenarnya PIC-nya juga untuk panitia biliar aktif gitu. Gitu. Juara sih enggak, kemarin jauh per 16 masih 16 besar 16 besar 16 atau 32 ya 32 inilah gitu ya. Tapi bagi waktu ya untungnya sih nggak ada jadwalnya, nggak ada yang bentrok ya, jadi memang semua berlanjut. Jadi ketika bola selesai kemudian kita persiapan biliar selesai. Nah saat ini kalau dari AI Jakpus juga memang sedang mengikuti lomba lagu kebangsaan gitu, video lagu kebangsaan dan daerah gitu dalam rangka ulang tahun AKPI yang ke-25. Di sini debut pertama kita juga untuk mengikuti lomba tersebut. Ya mudah-mudahan ya bisa all out menang ya gitu. Karena all out juga. Iya. Bang Nahot pakai koteka, belum pernah lihat kan Bang Nahot pakai koteka, nanti ya. Nanti saksikan. Nanti saksikan ya. Saya akan minta videonya untuk tayang di Hukum ID. Kebetulan ya puji Tuhan dibantu juga sama teman-teman, relasi-relasi dari kita studio. Gak nyangka sih gitu, dari awalnya sebenarnya pengennya ikut ya biasa-biasa aja gitu, mungkin dari pakai kamera biasa dan lain sebagainya gitu, tapi lama-kelamaan tanggung aja gitu, sekali kecebur ya kenapa juga, mungkin jiwa kompetisinya ada ya. Jadi pengen juga gitu menang gitu ya. Salah satu program juga di bidang selain olahraga kan ada kesenian juga gitu. Semoga bisa menjadi favorit dan juara 1 di lomba AKPI ini. Ya dukung ya. Gitu. Tapi kan belum tentu voting baik. Kita nggak tahu gitu. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit kan gitu. Nah itu nggak tahu Solo dan grup digabung gitu, tapi yang jelas kita berenam perwakilan dari AI Jakpus yang juga memang anggota AKPI, kuator semua. Nah ikut nyanyi. Dari serentetan kegiatan Abang Senin sampai Jumat, yang penting Sabtu Minggu kakak ya, kalau enggak di kampak dari keluarga. Kalau enggak kampak terbang itu kayaknya gitu kan, aja gitu kan. Nah kalau Bang Nugi udah married? Oh belum ya. Jomblo loh. Para mahasiswa corporate lawyer jomblo. Itu gimana tuh menyeimbangkan bagi waktu? Kalau saya sih sebenarnya biasanya saya pagi-pagi pasti ada kegiatan olahraga, entah itu lari, bersepeda atau nge-gym. Terus nanti seperti biasa rutinitas lawyering.
Terus nanti biasanya sebelum pulang ke rumah, saya nanti ada lagi aktivitas, entah itu lari, nge-gym, jujitsu, atau dan lain sebagainya. Jujutsu juga Iya, sama Bang Jack. iya. Kita mungkin latihan bareng, atau nanti kita ada latihan sendiri-sendiri nanti pas ketemu latihan bareng. Tapi nggak boleh dong murid banting guru, itu durhaka. Boleh justru. Oh boleh. buat tahu kita sudah benar atau belum gerakannya. Gitu. Iya. Nah, terus apa tuh Bang terkait dengan tips lagi selain mengupgrade, terus Abang banyak berkawan, terus ikut organisasi. Nah, kita mau bahas masalah AAI. Nah kan AI Jakarta Pusat bisa dibilang adalah cabang terbaik yang hidup selain Bandung ya Kak Wenda, di mana banyak sekali kegiatan di AI Jakarta Pusat. Nah itu kan nggak mudah Bang, untuk membangun kepercayaan dari anggota terutama dan masyarakat, karena AI Jakarta Pusat lebih banyak pro bononya, tapi dagingnya cukup satu untuk membiayai 10 pro bono gitu kan. Amin. Nah itu gimana tuh untuk menjaga agar organisasi tetap stabil? Kita bicara AI. Ya memang apa ya, di tengah apa namanya, pecahnya 3 organisasi ini memang agak sedikit banyak juga memang berdampak gitu terhadap DPC gitu. Tapi memang ya puji Tuhan ya kita melaluinya memang susah payah, karena memang dari anggota juga ada beberapa yang terbagi-bagi gitu. Tapi terlepas dari itu ya kita menyikapinya adalah dengan ya tetap menjalankan apa namanya program kerja yang sudah pernah dicanangkan di dalam rapat Rakercap sebelumnya dan RAC, bahwa ya menjalankan program-program. Kebetulan memang tahun ini adalah tahun terakhir, tahun depan gitu untuk periode kita. Berarti di tahun depan 2024 masa bakti kita sudah habis. Ya mudah-mudahan kita masih bisa menyelesaikan program-program kerja yang belum terlaksana, ya khususnya di bidang PPA gitu. Memang kita banyak belajar dari Bandung dengan Teh Wenda, bahwa ya Teh Wenda melihat apa namanya antusias sangat bagus dalam penyelenggaraan itu, terlepas bahkan juga tadi DPC apa namanya, kebetulan saya juga di DPP kan sebagai wakil ketua bidang pendidikan gitu. Nah tadi di Sentul ternyata DPC AI Jakarta Barat apa namanya melakukan penandatanganan MOU memang melalui DPP dengan apa namanya tadi Institut Taskia. Ya. Nah itu bisa terlihat bahwa semenjak pemilihannya dari Kak Susi sebagai ketua DPC pun juga mereka udah langsung kerja gitu. Nah jadi kembali lagi untuk menyikapi pecahnya itu ya kita memang tetap harus apa namanya berkegiatan gitu, karena apa ya kembali lagi ke slogannya ketua NAHOT DPC Jakarta Pusat yang mencanangkan bahwa kita harus berdampak terhadap anggota itu, bahwa kita ini juga sebagai pelayan untuk melayani anggota. Kita juga mencoba membuat kegiatan di mana kegiatan ini menjadi tali silaturahmi dengan advokat lain, ya kan bisa jadi nanti di situ kan juga ada ajang untuk kerjaan atau bagaimana. Jadi kita coba melakukan program kerja yang ada. Silaturahmi nggak sebatas pertemanan aja, tapi bisa juga ini ada kasus ini karena abang nggak mau misalnya perceraian gitu, jadi bisa ke sesama anggota gitu ya. Iya. Gitu. Kalau Bang Nugi kenapa memilih AI? Kalau sekarang kan AI pecah, jadi Korea sama AI gitu kan, jadi kenapa masih bercokol? Apa karena suhu atau nanti takut dibanting atau gimana? Tidak bisa dipungkiri karena salah satunya suhu. Bang Caki kan sebagai rekan saya berorganisasi sudah di AI, dan saya melihat tadi seperti yang Bang Caki sudah utarakan gitu, apa namanya visi misi dari AI cukup bagus juga, apa namanya mengakomodir saya sebagai lawyer muda lah istilahnya untuk terjun di lapangan saat ini. Karena kalau dapat memayungi. Kalau Kak Wenda kan memang dikenal dengan dia kaderisasi bagus ya. Betul, jadi karena dia mempersiapkan dari bawah, maksudnya untuk
siapa penggantinya atau bagaimana gitu ya, itu kami. Dan diikutin dengan Jakarta Pusat juga, kaderisasi juga kan banyak lawyer-lawyer di pro bono dilibatkan untuk mereka bisa sidang sendiri, itu jarang terjadi kan, banyak kan senior yang tampil atau apa. Bang, bicara masalah AAI lagi, ini kan udah ada 3 nih, Pak Palmer, Bang Ranto, terus Bang Arman Hanis. Abang optimis atau pesimis itu kita bakalan ada di satu rumah lagi? Kalau nah itu dia apa sebenarnya kita kalau dibilang pesimis nggak boleh ya gitu. Jadi karena kebetulan darah kita juga darah AI, saya udah dari 2009 gitu ikut AI Jakpus zaman dulu masih Bang James ya kan, tetap harus optimis gitu ya, intinya kekuatan pikiran juga kan, teori positif ini, bahwa mudah-mudahan mungkin dari ketiganya bisa menurunkan egonya lah gitu untuk apa namanya mau bersatu ya, mau untuk memilih apa namanya mengadakan muscap bareng ya, munaslup gitu untuk itu, terlepas memang misalnya dari masing-masing tetap mau mencalonkan atau tidak gitu, tapi setidaknya kan lebih enak gitu, lebih apa ya, ya mudah-mudahan lah berjiwa besar gitu. Tapi saya yakin ya, abang-abang itu ya apa namanya ya pasti harus melihat juga kepada kita junior-juniornya ya gitu. Tapi kalau Bang Nugi pengaruh nggak kalau dengan perpecahan ini gitu jadi Korea ke AI mah gitu atau gimana? Kalau saat ini sih karena saya baru juga maksudnya, jadi belum terlalu melihat itu semua sih, tapi ya alangkah lebih baiknya jika semua bisa jadi satu. Ya, supaya kita juga bisa menjadi rumah yang cantik lagi gitu Bang. Betul. Nah, kalau pengaruh juga ada sebenarnya kan, kadang memang kita ya teman-teman kita juga apa yang ada di organisasi di AI, di Bang Palmer atau di AI Bang Ranto, sebenarnya kan itu juga teman-teman kita juga gitu. Tapi memang karena adanya ini memang agak sedikit ada rongga gitu, dimana kita jadi apa ya ya ada apa memang pertemuan juga menjadi jarang gitu kan, mungkin juga saling beradu visi dan misi dalam menjalankan apa namanya program-program kerja gitu. Seperti itu, jadi agak sedikit kurang ya, ada barriernya lah gitu. Mudah-mudahan makanya semakin cepat ya, kalau ada persatuan yang pasti kita juga di level itu kan juga kita bisa berakrab lagi, bahkan bisa bekerja bareng lagi gitu. Tapi Bang, kalau kita bicara rekonsiliasi ya kan, tingkat DPP mungkin akan mudah karena tinggal 3 ketua itu ketemu, oke, kita rekonsiliasi bla bla bla, munaslup misalnya terlaksana, oke. Bagaimana dengan DPC? DPC kan juga pusat, Jakarta Pusat di Maju Bersama juga ada, terus di Officium Nobile juga ada, Bandung juga begitu, masing-masing memperlihatkan eksistensinya terkait dengan organisasi, bahwa dia ada, gue juga ada kan gitu, maksudnya cabang, aku bicara cabang, abang sebagai ketua DPC AI Jakarta Pusat, bagaimana abang memandang ini? Apakah nanti kalau seandainya di atas, maksudnya BPP rekonsiliasi akan mudah di tingkat DPC? Karena aku bertanya ini karena abang kalau salah satu pimpinan DPC. Kalau ya kebetulan kalau karena saya sebagai sekretaris, yang pasti saya mengikuti ketua. Jadi arahnya kemana ya kita pasti akan mencoba mendukung, mencari solusinya gitu. Nah sejauh ini sih kalau dari Bang Nahot sendiri juga sebagai ketua ya memang sama gitu, darahnya juga darah AI, pengennya bersatu ya. Tinggal sebenarnya kalau melihat dari DPC itu sebenarnya udah nggak perlu ya, mungkin saat ini memang masing-masing DPC menjalankan aktivitasnya sendiri gitu. Nah tapi sebenarnya itu udah tinggal urusannya ketua, para ketua, dimana kalau memang para ketua memang udah memberikan memang mau untuk bersatu, berrekonsiliasi, tinggal nugasin aja gitu, menyuruh DPC untuk misalnya ikut munaslup
Ya, Gitu. DPC ikut Munaslup, tapi untuk tingkat kalau seandainya bersatu kan nggak ada lagi nanti Iya, AI Jakarta Pusat yang 3 gitu. betul. Jadi muscaplup juga dong. Kita ya kalau memang secara apa namanya anggaran dasar dan rumah tangga seperti itu ya kita akan jalanin. Nggak ada masalah. Yang penting kan sebenarnya kepalanya dulu ya. Gitu. Kalau kepalanya udah bersatu, saya yakin ke bawahnya ngikut. Kan kembali lagi otak. Kalau misalnya nggak mungkin tangan jalan-jalan gitu, tapi kalau otaknya bercabang kan juga nggak sinkron ya gitu. Tapi kalau udah satu, kepalanya satu, ya mau tangan gerak kemana, mau apa itu kan semua tinggal dari ininya kepala-kepalanya. Gitu. Tapi Abang lihat kalau untuk dari Abang sebagai sekretaris DPC AI Jakarta Pusat, gampang ya, maksudnya gampang untuk tingkat DPC bisa bersatu lagi. Kalau di tingkat DPC harusnya bisa. Terlepas gampang atau enggak, tapi sebenarnya harusnya gampang. Gitu. Pernah ada komunikasi nggak Bang? Kayak di Selatan itu Pak Mas Bima ya, Mas Yudi Bimantara, komunikasi dengan Mas Alvin Sulaiman, mereka bikin kegiatan bersama. Nah, di Jakarta Pusat kan ada Bang Ruli ya, Ketua DPC AI Jakarta Pusat juga. Pernah ada komunikasi untuk udahlah kita bikin biliar bareng atau apa gitu. Karena kebetulan sama-sama di API kan. Ya, sebenarnya kalau soal berkomunikasi sih kalau ke Bang Ruli sih sementara belum gitu. Tapi memang kita menjalin komunikasi juga dengan teman-teman yang lain, makanya ada di situ ada Bang Coki, ada Bang Coki Aritonang kan, ada di situ juga ada Bang Edo, ya kan, Antoni Prawira. ada ya Bang Antoni Prawira juga gitu. Nah kita tetap memang masih berkomunikasi gitu, bahkan apa namanya bisa suka kita ada wadah juga lari bersama GBK tiap hari Rabu tadinya gitu. Nah ini masih tetap masih ini kok gitu. Kalau sepanjang kita bisa memang berolahraga, kita sore pasti ikut olahraga. Nah kebetulan juga kemarin baru dengar juga dari Bang Coki, mereka akan mengadakan turnamen biliar gitu ya. Kalau misalnya sepanjang memang ada, kita nggak ada masalah sih kita ikut. Gitu. Kan intinya sebenarnya kita olahraga ya. Gitu. Niatnya satu. Walaupun kalau lari bersama itu ujung-ujungnya ke belakangnya GBK, ada siomay, ada apa, itu lain soal ya. Iya, tujuannya kan satu, tetap makan. Sebelumnya mau lari, ya lari bareng kan. Kan kadang juga lari bisa tukar-menukar informasi juga kerjaan. Lagi megang apa nih gitu. Kalau urusan olahraga mau olahraga, lemak mah tetap ya. Ya kalau perlu ada komunitas juga memang. Komunitas makan bersama di advokat ya. Ini hobi makan ya mungkin Bang Nugi yang mau buat nanti paguyuban atau apa. Gitu, nanti saya bolehlah tim peliput gitu ya. Wah kalau kuliner lebih ini lagi. Kita memang udah lama kenal kan, memang dari 2007 ya. Iya. Kenal ya memang sama-sama tukang makan ya. No wonder hasilnya nggak mungkin kalau nggak gini nggak tukang makan. Tapi kita badan berat begini masih bisa banting. Masih. Kalau jujitsu kan ada teknik-tekniknya so far. Gitu. Nah kalau makan ya kita bisa sampai kemarin sempat ke nyari kaki apa itu ya? Sapi. Gitu. Kaki sapi kita sampai ke Tangerang Selatan. Gitu. Bahkan kita kuliner sampai ke Karawang ya namanya ayam bakakak gitu. Ya, belum pernah kan? Nah, itu ada ayam bakakak. Tapi enggak juga ya sampai ke Kerawang cari ayam bakakak, dan di sini juga ada ya. Ngapain? Oh, tapi beda. Ini asin. Nggak tahu tim asin atau tim manis ini. Ya aku mah apa aja, udah blender kan ini. Gitu. Jadi harapan Abang dan Bang Nugi untuk dunia advokat saat ini dan terlebih khusus di Indonesia, hukum di Indonesia. Kenapa saya bilang ada harapan? Karena Abang adalah the rising star, salah satu the rising star bagi dunia lawyer. Karena nanti kan Abang naik dan muncul lagi nih di kader kan gitu. Apa harapan Abang untuk Indonesia, hukum Indonesia pada khususnya dan dunia advokat? Coba dulu. So. Harapan sebagai advokat muda. Saya harapannya
Mungkin Semakin banyak klien gitu itu gak harapan dan naon ya. Harapan semua orang itu semua bukan lawyer kayaknya. Iya, ya, ya Indonesia pasarnya semakin terbuka. Maksudnya secara bisnis gitu kita semakin nggak hanya di lingkupnya Indonesia, B2B-nya nggak Indonesia aja, tapi bukan Asia juga udah worldwide gitu. Jadi dengan adanya itu juga berdampak juga sebagai kita sebagai konsultan-konsultan hukumnya para pelaku bisnis itu kan, jadi kita bisa lebih membantu dan lebih luas lagi cakupannya. Kan sekarang kita udah masuk era pasar bebas. Gimana Betul. peran kalian para advokat muda untuk menyambut era pasar bebas ini? Jangan cuma kantor-kantor hukum loh yang di marin pegang ekspor impor kan gitu. Kalian yang advokat muda bisa tuh gimana tuh Bang? Membaca peluang ini. Ya kembali lagi kalau bicara peluang, karena memang kita bisa dikatakan walaupun memang semua udah makmur ya, tapi kan masih negara berkembang ya. Gitu. Nah, negara berkembang untuk menjadi negara maju itu memang banyak tahapan, karena kembali lagi bahwa misalnya ya perusahaan nggak cuma muncul yang baru-baru kan, misalnya kayak startup gitu. Nah, tapi juga ya di saat ini ya karena kemarin juga habis pandemi, nah ada juga perusahaan yang memang nggak berhasil gitu, apa namanya, nggak selamat, bahkan bisa dibilang bleeding lah gitu, sehingga memang harus perlu direstrukturisasi, atau bahkan memang yang sudah terlanjur koma ya kan, atau kanker istilahnya sudah di akhir, ya mau nggak mau memang harus dilikuidasi gitu. Nah, hal-hal itu ya berarti kan sejalan untuk advokat ya lebih giat lagi gitu. Bahkan sebenarnya advokat ini nggak cuman di masalah nggak cuman bekerja terhadap adanya permasalahan gitu, tapi juga di awal gitu. Jadi istilahnya kalau Di awal maksudnya di awal misalnya praktik. sebelum kita kan juga ya pekerjaan kita nggak cuman hanya permasalahan ya gitu, kita beda kayak orang misalnya kalau orang sakit kan konsultasi ya. konsultasi gitu. Nah, bahkan ya tugas seorang advokat juga perlu juga mensosialisasi hukum itu gitu. Nah, sehingga apa gitu, memang masih kejadian banyak dalam bisnis yang mengesampingkan sisi hukum gitu. Nah, itu yang harus perlu diedukasi terhadap pengusaha-pengusaha gitu, bahwa pentingnya apa namanya sisi hukum itu di dalam suatu perusahaan, misalnya dari soal pembentukan, dari soal apa namanya rekrutmen karyawan, kontrak kerja dan lain sebagainya. Sehingga at the end nanti kalau misalnya memang biasanya udah settle dan bagus, kalau ada masalah kan masalahnya juga bisa terobati gitu. Karena kita udah mengcover dari segala sisi. Ya, lebih ke situ sih gitu. Lebih ke mengedukasi ya gitu, para pengusaha, para pelaku usaha, baik juga UMKM, nah itu kan juga penting juga mengedukasi. Closing statement. Apa yang ingin Abang sampaikan ke keluarga besar AAI? Di mana sekarang AAI usianya udah 33 tahun. Sebenarnya usia yang harusnya sangat matang, tapi di usia 31 tahun harus menelan pil pahit, yaitu perpecahan. Apa yang Abang mau sampaikan? Silakan. Ya, kalau menelan pil pahit sebenarnya juga bukan akhir dari segalanya gitu. Kita tetap optimis ya, AI satu AI gitu. Jadi untuk menjelang ulang tahun ini nggak ada kata ini ya, gitu, nggak ada kata memang kita udah terlambat atau memang toh kok udah 33 tahun tapi kita malah sakit tuh, nggak ada masalah sih gitu. Kalau panjang niat kita baik, berorganisasi yang baik, kan sesuai norma-norma, ya inginnya sih maju terus gitu untuk AI ke depannya. Jadi nggak ada kata terlambat sih. Semoga abang-abang di sana mau apa namanya, menurunkan egonya, lapangkan hati. betul. Ikutlah gengnya Bang Caki, lari bersama biar fresh gitu kan, nggak mikirin masalah wae gitu kan. Kan kadang juga kita ketemu kan nggak cuma masalah doang, jadi ya bisa berolahraga bareng, bisa melakukan suatu hal, bahkan bisa ikut ini nyanyi-nyanyi kan lagu daerah gitu kan, gitu, hal-hal yang lebih menyentuh masyarakat gitu, karena supaya masyarakat lebih mengenal lagi gitu, terhadap
profesi seorang advokat. Ada satu yang lupa bang. Eh, Nanti mau ke Spanyol ya? Iya, Ikut, September nanti ikut apa? ikut Kiper kan? kiper di Japus. Nah itu harus Hmm. latihan Hmm. untuk ke Spanyol lagi atau terus dunia lawyering, terus Hmm. dunia organisasi tuh abang baginya gimana? Ya baginya ya sama biasa aja, kerja tetap kerjaan kan kita profesi advokat ya gitu, jadi memang harus utamakan hal itu gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain yang menunjang aja gitu, paling kalau dari segi olahraga persiapan kita paling Latihan ya kebetulan juga mau perlu juga ngurusin badan semenjak pertandingan terakhir kan Japus mengikuti lomba AFI 25 ya kan gitu. Paling lebih ke situ aja sih, paling lebih rajin berolahraga, jaga makanan, lebih ke situ sih. Paling biasanya kita di akhir kebetulan Sabtu ini ya kan ada mulai latihan perdana, kita lebih giat intens untuk menuju 22 September 22 nanti. September nanti. Mm-mm. Itu ketua ikut. Ketua ikut, itu ketua Bang Nahot ikut, ya. Ketua rombongan kan Bang Jo. Bang Ya, Jo kan? dari Kabit ya Bang Roy, nanti di lapangannya operasionalnya Bang Jo ya. Mm-mm. Ketua rombongan Bapak Asuh katanya. Bapaknya anak-anak Bapaknya katanya. anak-anak. Kurang lebih ada sekitar 26 orang gitu. Sekarang sih lagi tahap pengajuan visa ya. Itu ya mudah-mudahan. Itu di Spanyol nanti Mundi juga? Enggak, kebetulan ini ada 2 organisasi kayaknya ya. Jadi IO sport organisasi, ada satu Mundi Advokat itu sebenarnya kemarin Prancis. di Prancis. Nah ini ada juga penyelenggaranya kayaknya sebenarnya orang Portugal ya, namanya Catch Award. Ini baru pertama kali lawyer Indonesia ikut di situ. Gitu. Tapi event itu udah lama. Event itu juga udah lama. Hampir sama lamanya dengan Mundi Advokat. Nah, kebetulan yang sudah terdaftar 2 sama Indonesia Lawyers FC di bawah asuhan Bang James. Gitu. Teman-teman kita semua juga sih di situ. Berangkatnya bareng? Beda pesawat gitu, tapi biasanya di situ berdekatan tinggalnya nanti. Gitu. Kalau Bang Nugi gimana untuk hobinya? Sepeda nggak takut putung gitu kan, maksudnya pakai sunblock atau kan nggak mungkin sepeda pakai topi petani itu supaya nggak. Kebetulan hobi sepedaan saya kan kebetulan senang yang jarak jauh gitu, yang keluar kota gitu. Jadi kalau namanya hitam udah resiko ya gitu. Tapi itu sebagian dari menikmati perjalanan. Gitu. Tapi nggak masuk akal juga kalau dari Jakarta ke Sentul gitu naik sepeda kan nggak masuk akal. Udah lebih dari itu. Lebih dari Cirebon ya. Gitu? Cirebon pulang pergi. Naik sepeda? Iya. Nanaonan kan? Olahraga. Paling jauh kan? Tapi pas pulang sakit? Jakarta Bali paling jauh. Iya, pas pulang di opnam? Enggak. Oh enggak? Iya. Happy aja ya? Happy. Mungkin bisa ajak Bang Caki sesepedahan. Kalau dulu sih ikut sepedahan gitu, tapi memang nggak cocok ya, ada ankle selalu kena ini bukan ankle, sorry, di belakang lutut. Calf. Ya, di calf itu, jadi akhirnya ya udahlah kita jual sepedanya, cari olahraga lain. Sekarang golf sama tenis paling. Tenis main juga? Tenis kan nafas panjang juga tuh. Iya. Nafas panjang itu. Ya kuncinya banyak-banyaklah minum wine ya. Itu kan melunturkan lemak, terus adrenalin terpacu ya kan. Nah, apa yang ingin Abang sampaikan sekali lagi? Tadi belum, untuk keluarga besar AI di usianya yang ke-33 tahun. Para senior tadi sudah menurunkan ego, apalagi ya kita yang pasti oleh muda-muda ya nggak perlu ikut terkotak-kotakan dengan adanya perpecahan ini. Harusnya sih memang tetap ya saling inilah gitu, kita tetap saling menjaga tali silaturahmi dengan yang lain kan. Jadi walaupun
istilahnya di atas-atas gimana gitu, tapi kita di bawah tetap sebenarnya tetap menjaga tali silaturahmi. Tapi seperti apa namanya, seperti ada senior-senior juga kan menyampaikan bahwa untuk rekonsiliasi ini kita tetap harus menjaga mulut juga, ya kan, nggak cuma mulut sekarang ini, menjaga tangan juga kan, itu bahwa kadang di WA grup perpecahan kan Nah, ini dimulai dari Nusantara situ rame kan. banget kan. Iya, Abang masih ikut grup itu? masih kebetulan, tapi lebih jaga, lebih ini aja sih, baik sebagai netizen penonton aja gitu. Jadi ya berharap ya kita bisa menjaga Tali silaturahmi tali itu ya. silaturahmi. Biar ya. Mungkin begitu abangku. Terima Sama-sama, kasih terima sudah kasih. sharing pengalaman. Bang Nugi juga terima kasih sudah sharing pengalaman yang menarik itu. Tolong panggil saya kalau setiap hari Rabu ya. Yang Setiap Rabu lari. lari, GBK. tapi saya mah di belakangnya Oh, aja. gitu. Saya udah nungguin tukang siomay tahu. Boleh. Di Lapo juga nggak apa-apa lah gitu kan. Oke, Boleh. gitu ya. Jadi yang muda nggak perlu ikut-ikutan berkonflik, dan yang muda juga harus bisa mengupgrade diri. Banyak sekali sekarang peluang, termasuk yang sekarang baru lagi in banget tuh nantulangnya Bang Caki, medis dan kesehatan, PKHMK. PKHMK. Enggak, sekarang ada lagi LMA MKI. Apa itu? Lembaga Mediator dan Arbiter Medis dan Kesehatan Indonesia. Jadi dia bikin lagi dari PKHMK itu dia bikin lagi organisasi tapi arbiter sama mediator tapi khusus di bidang kesehatan. Baru minggu lalu ini. Oh, yang launching sama juga berarti? Deklarasi. Dari Kak Risma juga? Iya, Karisma. Oh iya, Karisma. baca di kursi benar-benar. Beliau sebagai ketuanya. Ya kalau itu juga boleh lah, bere dikasih ya nantulang ya. Berapa persen Bang? Ya udah, ya nanti bawa temen nih, nantulang Bang Caki Kak. Peserta banyak ya, kita peserta nanti banyak juga dari Jakarta Pusat ya. gitu. Dari Jakarta Pusat Itu menarik tuh karena di salah satu pelindung dan pendirinya adalah mantan Tua Datun Pak Prof. Supandi. Ya. Itu, jadi Karisma ingin Jembatan. enggak. Jadi keputusan arbitrase itu kadang-kadang susah untuk dieksekusi. Jadi dia mau jaga di Mahkamah Agung gitu. Untuk bisa dieksekusi khusus medis dan kesehatan. Ya, nantulangnya Bang Caki. 70%. Kasih nantulang. Udah dong, kasih nantulang. Ya udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Maidi.